وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى قبلتنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام المسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم خلق مالكا ألوذ به سواك عند حلول العاجزين العابدين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاءك به ذا الكريم تعالى مسلم منتظم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutkan bacaan kitab kita halaman 11. Ta'rifus sunan, definisi sunnah. Sunan jamak daripada sunnah. Qala as-sunanu jam'u sunnatin wa hiya mushtaqatun minal fi'li sanna bi fathi sin al-muhmalah wa tasdidin nun wa tutlaq fil lughah ala ma'anin katsirah minha al-ibtida'. Baik, sunan jadi sunanus shalah, sunnah salat. Itu kata-kata sunan itu jamak daripada sunnah. Jadi kalau satuannya disebut sunnah, kalau banyak disebut sunan. Nah, ini bahasa Arab. Kalau kita kan kalau banyak disebut dua kali, anak-anak. Maksudnya banyak. Jadi satu sebut anak, dua anak kemudian anak-anak. Nah, ini begitu juga nih dengan sunnah. Kalau bahasa Arab itu jamaknya beda dengan mufradnya. Ada sunnatun, jamaknya jadi sunanun, sunanus shalah.
Nah, dalam membahas sesuatu kaitannya dengan ilmu, yang pertama kali kita lakukan adalah mendefinisikan. Katakan dalam kaidah al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu, menilai sesuatu sangat bergantung dengan gambaran kita tentang sesuatu itu. Ya, orang disuruh nilai gajah, orang buta. Coba nilai gajah, diraba itu gajah. Bertepatan yang diraba, buntutnya gajah itu kecil. Yang bertepatan dengan telinganya, gajah itu tipis gitu. Yang bertepatan dengan dan seterusnya. Nah, kalau kita enggak punya gambaran tentang sesuatu secara utuh, maka kita tidak bisa menilai sesuatu itu. Tapi yang punya gambaran tentang sesuatu secara utuh, oh gajah itu terdiri dari ini ya. Enggak hanya parsial, enggak hanya satu bahagian saja yang dinilai, tapi secara keseluruhan. Maka ulama selalu ketika akan membahas sesuatu, maka yang didahulukan adalah definisinya. Karena definisi itu untuk memberikan gambaran kepada kita tentang yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari. Kenapa sangat bergantung dengan definisi? Karena definisi itu sendiri ada syarat-syaratnya, ya, sehingga layak disebut definisi. Coba ente definisikan manusia. Manusia itu apa? Ya, dalam ilmu mantek, ilmu logika, manusia itu didefinisikan dengan hanya dua kata, hayawanun natiq. Manusia itu adalah hayawanun natiq. Hayawan secara bahasa yang spesifik artinya binatang, tapi secara umum artinya makhluk hidup yang ada hayat di dalamnya. Hayatun artinya kehidupan, bahasa lainnya makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup. Tapi kalau sampai di sini saja definisinya enggak cukup. Binatang juga makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup, enggak spesifik gitu ya. Maka ditambahin yang kedua natiq, yang secara bahasa artinya yang bisa berbicara, yang bisa berkomunikasi. Arti lain daripada natiq berakal. Manusia adalah makhluk yang berakal. Maka selain yang masuk definisi itu keluar, binatang memang dia makhluk hidup tapi dia tidak berakal. Tumbuhan memang dia makhluk hidup tapi tidak berakal. Apa saja yang tidak memenuhi dua unsur ini maka tidak disebut manusia. Ya. Manusia itu makhluk yang berakal. Ya. Itu contoh definisi. Jadi yang pertama makhluk atau ya, makhluk hidup itu ternyata mencakup semua yang hidup, ya, termasuk binatang tadi itu, masuk ke dalam definisi itu. Tapi dengan definisi yang kedua berakal, maka yang tidak berakal dikeluarin. Ada proses penyaringan, gitu ya. Proses penyaringan. Biasanya yang disebut pertama kali definisi itu mencakup semuanya, ya, yang masuk kriteria umum. Tapi setelah itu dikeluarin. Misalkan ini contoh ringan, apa itu fikih gitu ya. Apa sih definisi fikih? Definisi fikih itu al-ilmu bil ahkam, ya. Ilmu tentang hukum. Maka akidah bukan termasuk fikih karena dia tidak membahas hukum, dia bicara tentang akidah. Nah, atau tasawuf atau akhlak itu tidak masuk karena dia tidak membahas hukum. Jadi yang dibahas dalam fikih itu hukum, ya, ilmu yang membahas hukum. Tapi hukum itu kan macam-macam, ya. Ada hukum konvensional buatan manusia, ada hukum ilahi yang bersumber dari Allah, ilmu syariat itu. Maka harus ditambahin definisi ini, ya. Al ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syariat. Tapi hukum syariat kan banyak. Ada yang sifatnya global, itu masuk ranah usul fiqh, ada yang sifatnya parsial, itu yang masuk ranah fikih. Jadi harus tambahin itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Ilmu, ya, tentang hukum-hukum syarak yang sifatnya praktikal. Yang tidak sifatnya praktikal, pemikiran tidak masuk dalam fikih. Dia fikih itu membahas
ilmu tentang hukum yang praktek, ya, sholat, puasa, praktikal. Nah, tapi ini pun juga belum cukup. Dari mana sumbernya? Harus dijelasin sumbernya. Al-muktasab min adillatiha at-tafsir, yang diambil dari dalil-dalil yang spesifik. Dalil salat ada spesifik khusus dalil salat. Ya, dalil puasa ada spesifik dalil puasa. Nah, itu contoh definisi, sehingga nggak sembarang orang bisa mendefinisikan sesuatu dengan definisi yang memenuhi syarat. Ya. Nah, itu kerjaan ulama-ulama. Ya. Nah, yang mendefinisikan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu dengan tepat. Ya. Kenapa mereka bisa? Karena memang mereka yang menggeluti ini, ya, pakarnya, spesialisnya, sehingga gampang. Dok, apa sih itu vertigo? Ya. Yang ditanya dokter, memang dia menggeluti itu, memang dia meneliti itu, memang dia mempelajari itu. Jadi dijerat ini satu gejala yang sebabnya ini, yang akibatnya ini, yang dan seterusnya itu definisi dia. Ya. Nah, tepat. Kenapa? Karena yang mendefinisikan ahlinya. Coba kita ditanya, vertigo apa sih vertigo? Aku tuh pusing sebelah, puyeng sebelah vertigo. Nggak definitif gitu sebabnya apa, gejalanya apa. Nah, perbedaan dengan pusing biasa apa itu nggak spesifik. Tapi kalau yang mendeskripsikan ahlinya itu pas gitu ya, jelas. Nah, ini salah mendefinisikan sesuatu, salah menilai sesuatu. Ini yang kemudian tadi, makanya nanti ada orang salah mempersepsikan apa sih bid'ah, karena salah mendefinisikan, akhirnya salah memahami. Itu fatal akibatnya. Apapun dibilang bid'ah, kenapa? Dia tidak memahami definisi bid'ah. Maka definisi itu penting di situ, ya, supaya kita enggak salah gambaran yang kemudian menyebabkan salah penilaian. Ya, dibenerin dulu gambaran kita tentang sesuatu itu, jangan sampai tadi orang buta menilai gajah, dikata gajah tipis, ya, karena yang dipegang kupingnya. Nah, atau tadi sebut bid'ah, kenapa? Nabi enggak kerjain. Nah, sesimpel itukah definisi bid'ah? Pokoknya Nabi enggak kerjain jadi bid'ah. Akhirnya benturan dengan hal yang real yang kita lihat. Ini Nabi enggak kerjain, tapi kok enggak bid'ah? Ini Nabi enggak kerjain, tapi kok enggak bid'ah gitu ya. Karena tadi enggak cukup definisinya, enggak sempurna definisinya. Maka nih beliau ini menjelaskan definisi sunnah dengan panjang lebar. Walaupun di awal kajian itu kadang pembahasannya panjang lebar. Kenapa? Karena ini pintu gerbang untuk memahami ilmu itu. Nanti ke depannya perjalanan berikutnya enteng. Kenapa? Karena kita sudah memahami definisinya dengan baik. Nah, ini sebelum misalkan kita terjun ke satu bidang, kemudian kita diberi pemahaman tentang apa yang akan kita lakukan. Setelah ada gambaran, enak, udah lancar semuanya tuh. Ya, walaupun di awal itu perlu terseok-seok gitu ya, perlu tertatih-tatih ya. Tapi itu akan memberikan gambaran kita ya. Sekarang ya, kita sering dihadapkan pada fenomena tadi itu. Bid'ah tuh enggak ada dalilnya tuh. Itu kan kata-kata masih bersayap, enggak ada dalilnya. Emang semua yang kita lakukan harus ada dalil. Tapi sebelum ente katakan tidak ada dalilnya, ente paham nggak apa itu dalil? Apa sih yang disebut dalil? Nah, apa itu definisi dalil? Nah, setelah tahu apa itu definisi dalil, tahukah ente apa yang oleh ulama dikategorikan sebagai dalil? Apakah Quran? Apakah hadis? Apakah cuma dua, Quran dan hadis doang? Lalu bagaimana dengan dalil yang lain? Ada ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada saddu zara'i, ada amal ahli Madinah, ada syar'u man qablana. Ya. Nah, itu dikemanakan gitu? Di posisinya di mana itu? Sedangkan itu ranah pembahasan ulama. Tidak mungkin kita kesampingkan karena memang itu kajian ulama. Nah, ini karena kurang wawasan, akhirnya gampang memutuskan.
Ya, kita datang ke dokter nih, aneh puyeng nih, ya ente masuk angin tuh, ini kan nggak ngerti. Tapi kalau yang dokter, oh ini gejalanya begini, oh berarti ente ini. Ya. Nah, tapi kalau yang nggak ada ahlinya, masuk angin kali, ya. Kurang ini kali, ya, dia tebak-tebak aja. Ya begitu juga tuh, ini bid'ah nih, dia paham ngerti definisi bid'ah kagak, paham maksud bid'ah enggak. Nah, baca penjelasan ulama tentang pengertian bid'ah enggak, main hantam promo aja, ini begini gitu ya. Tapi yang dokter ini batuk banyak sebabnya. Ada yang karena alergi debu misalkan, itu yang kadang-kadang kita enggak perhatikan. Ya. Nah, alergi debu, mungkin alergi ini, alergi itu. Nah, yang mampu untuk menganalisa, yang mampu untuk mendiagnosa ahlinya, ya, dokter. Nah ini gitu juga nih, ya, ulama. Maka kita selami arti sunnah, ya, untuk kemudian kita punya gambaran tentang bid'ah, karena bid'ah itu lawan daripada sunnah. Dengan memahami sunnah kita akan paham lawannya bid'ah. Nah, qala as-sunan jam'u sunnah wa hiya mushtaqatun minal fi'il sanna. Jadi sunnah itu dari kata kerja sanna. Sanna. Yang ini punya arti banyak. Wa tutlaq fil lughah ala ma'anin katsira. Banyak sekali arti sanna. Ya. Sanna yasunnu sunnatan. Apa salah satunya? Yang pertama al-ibtida, yaitu memulakan sesuatu. Jadi sesuatu yang dimulakan pertama kali secara bahasa artinya sunnah. Ya. Sebelumnya belum ada yang ngerjain, kita yang mempelopori, menginisiasi. Nah, kita disebut mensunnahkan sesuatu. Nah, ini secara bahasa. Maka Qabil, kemarin dikatakan Qabil, orang yang pertama kali mensunnahkan pembunuhan. Awwalu man sannal qatla. Ya. Ini bukan sunnah dalam pengertian fikih yang artinya kalau kerjaan dapat pahala, kalau ditinggalin nggak berdosa, bukan. Ini sunnah dari segi bahasa. Jadi arti itu ada yang pertama dari segi bahasa, yang kedua dari segi syariat agama, yang ketiga dari segi uruf kebiasaan. Menurut orang kampung arti ini apa ya gitu ya? Apa ada tempat dalam pembahasan agama uruf tadi kebiasaan ada? Seperti masalah jangan banyak gerak di dalam sholat, ya. Pengertian banyak itu apa ya? Oh ini nggak bisa didefinisikan secara syarak karena nggak ada penjelasan syaraknya. Oke, dikembalikan kepada adat. Menurut adat kategori gerak banyak itu seperti apa ya? Loncat misalkan, ya. Loncat dari sono ke sini itu masuk kategori gerak banyak. Ya. Nah, atau gerak satu anggota tubuh misalkan tangan, itu gerak banyak. Tapi kalau sekedar kedipan mata, gerakan lisan, ya, kemudian bahkan gerakan kemaluan, itu nggak masuk gerakan banyak walaupun berkali-kali, ya. Nah itu dilihat daripada kebiasaan. Menurut kebiasaan itu nggak termasuk kategori gerakan banyak. Jangan garuk begini doang gitu, dengan satu jari. Ini enggak dikategorikan gerak banyak, tapi kalau krok. Ini definisinya bukan definisi syarak, bukan juga definisi bahasa, tapi definisi uruf atau adat kebiasaan. Ya. Menurut kebiasaan gimana itu? Oh banyak itu gerakannya. Oh enggak, itu masih sedikit. Ya, okay, sedikit. Nah, jadi ini 3 level. Ya. Jadi yang pertama karena pembahasannya hukum, pembahasannya agama, yang didahulukan adalah definisi syarak. Kalau memang ada definisi syarak, ya, misalkan salat itu apa sih? Ada definisi bahasa, artinya doa. Ada definisi syariat, artinya perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu arti syaraknya. Arti bahasanya salat itu doa. Ya. Maka tergantung yang dibahas. Kalau yang dibahas tentang fikih, berarti definisi syarat salat itu yaitu perbuatan dan ucapan yang diawali dengan salam, kemudian diawali dengan niat, kemudian diakhiri dengan salam, atau diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Nah,
maka arti uruf itu nggak dipakai karena udah ada arti syariat. Gitu. Kalau arti syariat nggak ada, arti bahasa ada, kemudian arti uruf ada, maka secara uruf ini kemudian yang dipakai. Bahasanya, arti bahasanya nggak ada. Seperti tadi gerakan banyak. Nah, jadi sunnah itu dari kata kerja sanna yang arti pertama adalah al-ibtida, mengawali sesuatu. Ini diambil dari pengertian hadis Nabi SAW, la yuqtal nafsun zulman illa kana 'ala ibni adamil awal kiflun min damiha li'annahu awal man sannal qatla. Tidaklah satu jiwa terbunuh, la tuqtal nafsun. Ini bukan mati, ini terbunuh. Jadi kalau mati kan bisa karena sakit, bisa karena tanpa sakit. Kalau ini memang karena terbunuh, gitu ya. Ada praktek pembunuhan, zulman, ya, secara zalim. Karena ada juga yang dibunuh bukan secara zalim, seperti di medan perang. Kita bunuh musuh bukan zalim itu, atau dibunuh karena pelanggaran. Misalkan dia membunuh orang kemudian dikisos. Ya. Yang membunuh tidak dikategorikan zalim, al-gojonya gitu ya. Atau dia melakukan praktek sihir, hukumannya adalah dihukum mati. Ya. Dikatakan haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman penyihir dukun adalah darbatun bisayf, tebas dengan pedang. Yang nebas pedang nggak dikategorikan membunuh, walaupun dia eksekutornya. Atau orang yang berzina padahal dia sudah menikah, dirajam sampai mati, lemparin batu. Yang melakukan itu tidak dikategorikan membunuh, walaupun memang sampai mati. Kenapa? Karena dia tidak dibunuh secara zalim, justru dia dibunuh secara hak. Ya. Disebut dengan hak. Dikatakan qatlun nafsi bil hak, membunuh seseorang karena kebenaran. Ya. Di medan perang harus kita bunuh. Kalau enggak kita yang dibunuh, gitu ya. Nah, itu enggak dikategorikan zalim. Maka di sini digarisbawahi, tidaklah satu jiwa terbunuh secara zalim, artinya dia enggak seharusnya dibunuh tapi dibunuh. Ya. Illa kana 'ala ibni Adam, melainkan atas putra Adam yang pertama yaitu Qabil. Ya. Nah, kiflun min damiha, bahagian dari darahnya. Ya. Dari darah yang terbunuh itu. Walaupun Qabil bukan pelakunya, tapi dia punya andil darah yang tumpah tadi itu. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dialah orang yang mempromosikan atau mengawali pembunuhan. Ya. Makanya di sini ada perbedaan, ya, antara orang yang mencontohkan sesuatu kemudian diikuti, ya, melakukan sesuatu kemudian ditiru. Nah, itu yang melakukan sesuatu itu kena dampak kalau yang dia lakukan ditiru orang atau diikutin orang. Ya. Dan itu ada dua, ya. Baik konteksnya positif, kalau yang kita lakukan positif diikutin, kita akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Sebaliknya, orang yang menginisiasi keburukan, kemudian keburukan itu diikuti, maka dosa itu akan terus mengalir kepadanya. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, ada orang kafir Quraisy. Ini masih di zaman jahiliyah. Ya. Dia pergi ke negeri Syam, kemudian melihat di sana ada penyembahan berhala. Ya. Akhirnya berhala itu dibawa ke Mekah. Dulu di Mekah, agama orang Mekah ngikutin peninggalan agamanya Nabi Ibrahim, agama tauhid, monoteisme, ya, hanya percaya kepada satu Tuhan. Tapi orang ini datang membawa berhala, kemudian ngomong kepada orang-orang Mekah, ya, saya ngelihat di sono orang nyembah ini, ya, orang beribadah ke ini, gitu ya. Daripada kalian menyembah Tuhan yang enggak kelihatan, ini jelas-jelas kelihatan, kita sembah. Itu orang yang pertama kali memasukkan berhala ke Mekah. Nabi SAW mengatakan, aku melihat dia sedang berada di neraka dengan menyeret isi perutnya, yang menyebabkan penduduk atau penghuni neraka semua keganggu dengan bau busuknya itu. Ya. Neraka udah busuk, ya.
neraka udah nggak kebayang isinya, tapi tambah tersiksa mereka karena keberadaan orang ini nih, yang ususnya keburai, perutnya keluar, bau busuknya menyebabkan penghuni neraka jadi keganggu dengan dia tuh. Nabi katakan ini orang yang pertama kali memasukkan berhala pertama itu sanna itu, ya. Dia promotornya, dia pelopornya, pencetusnya. Ya. Yang lain yang nyembah berhala ya memang dosa, ya. Tapi yang mengawalinya itu jauh lebih dosa. Nah, makanya iblis alaihi laknatullah itu dosa yang gak kekira karena dia yang nyesatin manusia atau yang mempengaruhi manusia. Ini yang pertama nih. Arti yang pertama artinya memulai sesuatu. Nah, wa minha, dan arti lain daripada sunnah adalah as-sirah, at-tariqah. Artinya jalan. Bahasa kitanya lifestyle, cara hidup itu secara bahasa juga sunnah. Baik itu baik ataupun buruk. Lifestyle ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sunnah secara bahasa artinya jalan hidup atau cara hidup. Enggak mutlak baik gitu ya, disebut sunnah. Kalau sunnah dalam definisi fikih kan pasti baik. Yang kalau kita kerjain berpahala, ya berarti baik dong. Tapi kalau sunnah dari segi bahasa artinya salah satu arti atau arti yang kedua artinya jalan hidup atau lifestyle tadi itu. Ya. Nah, ini seperti hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da. Quran dulu nggak ada harokatnya, kemudian diinisiasi ada harakat. Orang yang mencetuskan harakat buat Al-Quran sehingga memudahkan kita baca Quran, pahalanya ngalir terus tuh. Berapa miliar manusia dari zaman dia sampai sekarang. Orang yang menginisiasi membedakan huruf ya, dengan titik ya. Ba sama ta dibedakan sama titik, yang satu titiknya di bawah, satu titiknya di atas ya. Qaf dengan fa misalkan ya. Itu yang menginisiasi untuk membedakan huruf dengan titik, itu pahalanya mengalir sampai sekarang. Kalau dulu nggak ada titik, nggak ada harakat ya, mereka sudah secara karakter bisa baca itu walaupun nggak ada titiknya, walaupun nggak ada harakatnya ya, feelingnya masih kuat ya. Ya, ibarat apa namanya ini pesilat ya, yang mempelajari jurus rasa ya, itu matanya ditutup, bisa dia mengantisipasi serangan dari belakang, ngeles dari sini ngeles, padahal dia kagak ngelihat ya. Nah, karena feelingnya kuat. Ini bahasa juga begitu. Di zaman dulu feelingnya kuat. Oh ini fa, oh ini qaf, walaupun nggak ada titiknya. Nah, tapi selain mereka nggak punya feeling itu. Nah, untuk mengakomodir yang nggak punya feeling itu dimudahkan. Ya. Dikasih solusinya nih, harokatnya nih. Yang ini fathah, dhamma, kasrah, fathatain, dhammatain. Kemudian ini fa kasih titik 1, ini qaf kasih titik 2. Itu yang menginisiasi pahalanya sampai sekarang mengalir terus. Nah, begitu juga dengan ilmu-ilmu Islam, ada ilmu tajwid. Ya. Dulu nggak ada ilmu tajwid. Ya. Dicetuskanlah ilmu tajwid, ilmu tata cara membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan kaidahnya. Ya. Nah, kemudian ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini sunnah. Islam ini menggalakkan. Jangan sampai kita menginisiasi keburukan yang kemudian diikuti oleh orang sesudah kita. Dikatakan celaka sekali orang yang mati terkubur jasadnya tapi tidak terkubur pemikiran sesatnya. Ada banyak itu tokoh-tokoh yang viral karena pemikiran sesatnya itu. Ada Buya Anu gitu kan. Mati orangnya, tapi pemikirannya udah kadang viral, udah kadang tersebar pemikirannya tuh. Nah, celaka orang yang mati, tapi pemikirannya nggak ikut mati, kesesatannya nggak ikut mati. Udah kadang ada orang yang nyebarin atau yang ngikutin. Tuh, kitanya udah mati, tapi
kita juga kecipratan dosa orang yang mengikuti kesesatan kita. Waliyazubillah. Ada Mirza Ghulam Ahmad misalkan, pendiri Ahmadiyah. Udah matinya di kamar mandi, di WC, dengan cara yang Allah hinakan. Tapi pemikirannya nggak mati, masih ada pengikutnya yang meyakini dia sebagai nabi sesudah Rasulullah SAW. Nah, ini sekian banyak orang yang sesat, dosanya juga terus mengalir kepada yang bersangkutan. Ini arti yang kedua daripada sunnah, artinya jalan hidup, baik positif maupun negatif. Jadi ada yang positif disebut sunnah hasanah, ada yang negatif disebut dengan sunnah sayyi'ah. Maka karena hadis ini, maka Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu dibagi dua. Karena bid'ah kan secara bahasanya sesuatu yang baru. Sunnah secara bahasa juga sesuatu yang baru, menginisiasi. Qabil membunuh, belum ada contoh sebelumnya, berarti dia yang mensunnahkan pembunuhan. Walaupun sunnah dalam arti yang negatif, kan ada dua tadi artinya, kan negatif, positif. Yang menginisiasi pembunuhan Qabil, maka dosa terus mengalir kepada Qabil setiap ada yang mati terbunuh. Nah, misalkan di Madura ada yang dicarok, Qabil dapat juga dosanya, walaupun terjadinya di Madura kasar gitu, bukan di sono gitu. Nah ini anjuran Islam untuk kita selalu berupaya untuk menginisiasi kebaikan supaya pahalanya ngalir terus gitu ya. Sebaliknya tadi menghindari mencontohkan keburukan dengan kekhawatiran akan juga mengalir dosanya kepada kita sepeninggal kita. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang menginisiasi kebaikan, maka baginya pahala kebaikan itu dan pahala orang yang mengikuti mengamalkan kebaikan itu. Ada berapa yang ngikutin? 100, dapat pahala 100 orang. Ya. Nah, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang menginisiasi keburukan, kejahatan, maka baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah, yang pertama kali dulu siapa gitu ya? Oh si Anu, udah terus mengalir dosanya kepada dia tuh. Nah, yang walaupun dianya udah meninggal, walaupun dianya udah nggak ada, tapi keburukannya terus dilakukan atau dicontoh oleh orang lain. Nah, makanya ini berat taubat dari dosa yang kita ciptakan. Kita yang nyiptain itu dosa gitu ya. Orang lain belum pernah ada yang ngerjain, kita yang pertama kali ngerjain. Itu taubatnya susah itu. Apalagi udah kadang tersebar atau udah kadang ada yang ngikutin. Nah, ini sebenarnya panjang nih penjelasan tentang sunnah ini. Padahal pengarang asli ini cuma langsung nerangin sunnah sholat 1, 2, 3, 4. Tapi oleh Dr. Luqman ini dia jelaskan secara gamblang tentang definisi sunnah itu sendiri. Tapi ini kita katakan tidak masalah karena untuk memberikan gambaran tentang apa itu sunnah. Ini sepanjang ini penjelasan tentang sunnah untuk kita bisa menyimpulkan apa itu bid'ah. Ya. Supaya nanti ketika ada orang mengatakan bid'ah tuh, nah tinggal kita balikin, ente ngerti bid'ah itu apaan? Ente paham apa itu definisi bid'ah? Ya. Nah ini untuk sampai ke situ jalurnya ya kita memahami dulu sunnah. Oh sunnah itu perkara baru, baik positif maupun negatif secara bahasa. Atau sunnah itu adalah jalan hidup, ya. Cara orang makan, cara orang berkomunikasi, cara orang berinteraksi, itu juga secara bahasa sunnah, ya. Nah, cara berinteraksi dengan orang, cara berkomunikasi itu juga secara bahasa artinya sunnah. Nah, itu secara bahasa. Dan sekarang beliau menjelaskan secara syarat. Apa itu syarat sunnah? Artinya arti sunnah secara syarat. Ini di halaman berikutnya, halaman 12. Amma fi istilahi syara', adapun dalam pengertian syara', faqala Ibnu al-Athir, berkata Ibnu al-Athir tentang definisi sunnah. As-sunnah idza utliqat fi syara' fa inna ma yuradu biha ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa naha anhu wa naddaba ilaihi.
Sunnah kalau dalam konteks kajian syariat, kajian hukum, kajian agama, itu adalah yuradu biha, yang dimaksud dengannya adalah ma amara bihi nabi, apa-apa yang diperintah oleh nabi, wa naha anhu, atau dilarang. Maksudnya semua yang bersumber dari nabi, baik dalam bentuk perintah atau dalam bentuk larangan, itu secara bahasa syarak artinya sunnah. Nabi nyuruh nih sunnah, Nabi larang nih sunnah, sunnah larangan. Ada sunnah perintah, ada sunnah larangan. Ada sunnah ucapan, ada sunnah perbuatan. Wa naddaba ilaihi, dan memotivasi kita untuk melakukannya. Qaulan wa fi'lan, baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Mimma lam yantik bihil kitabul aziz, yang tidak disinggung oleh Quran, yang tidak disebut oleh Quran, disebut dengan sunnah. Kalau bersumber dari Nabi itu disebut sunnah. Kalau bersumber daripada Quran itu ya, disebut dengan Quran atau disebut dengan firman. Ya. Bahasa lain qaul, sama-sama qaul. Qaulun Nabi jadi hadis, qaulullah jadi firman. Secara bahasa juga jadi qaul. Maka walihada yuqal fi adillati syara'. Kalau kita ditanya apa sih dalil hukum dalam Islam, ada dua, Quran dan sunnah. Nah, sunnah yang dimaksud di sini yang tidak bersumber dari Quran tapi bersumber dari Nabi, baik ucapan, perbuatan ataupun ketetapan. Ya. Nah. Jadi kalau ini dalilnya apa nih ente melakukan ini? Dalilnya dari Quran. Kalau nggak ada di Quran, dalil dari sunnah. Nah, sunnah yang dimaksud ucapan atau perbuatan ataupun ketetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Qala Quran wal hadis. Ini definisi daripada Al-Imam Ibn Al-Asir, itu definisi yang simpel gitu ya. Nah. Seperti misalkan perkataan para salaf di dalam kisah haji. Jadi ketika kita sedang wukuf di padang Arafah, kita dianjurkan untuk dianjurkan untuk wukuf di padang Arafah misalkan. Kemudian dikatakan sunnahnya begini. Walaupun tidak disebut sunnah Nabi, coba disebut sunnah. Jadi kata sebagian orang misalkan gitu. Jadi miara jenggot itu sunnah. Perkataan sunnah di situ walaupun tidak disebut sunnah siapa ya, orang sudah langsung maklum bahwa yang dimaksud adalah sunnah Nabi. Ya. Nah, makan dengan tangan itu termasuk sunnah. Padahal sunnah itu nggak disebut sunnah siapa, kan sunnah tadi lifestyle, gaya hidup siapa nih? Jelas yang dimaksud gaya hidup Nabi SAW. Kalau disebut secara mutlak, maka yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Itu sudah maklum itu. Ini sunnah bukan? Walaupun dalam prakteknya mungkin ada penyelewengan, mungkin ada penyimpangan. Dia sebut sunnah tapi bukan sunnah Nabi, tapi sunnah orang, ya kan? Atau bahkan mungkin sunnah dia, ya, karena dia nggak paham sunnah, akhirnya dia sebutnya sebagai sunnah. Apa aja jadi dilabelkan dengan sunnah. Perumahan sunnah. Nah, ini sunnah diidentikan dengan yang sifatnya ibadah gitu ya. Nah, atau yang dia awalnya adat kemudian disisipkan nilai ibadah. Makan itu kebiasaan. Tapi kalau kita mencontoh Nabi jadi bernilai sunnah. Ya. Walaupun aktivitasnya aktivitas makan. Apalagi yang sudah dituturkan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi. Makan pakai tangan kanan, makan awal bismillah,
Yang tadinya aktivitas makan berubah jadi aktivitas ibadah. Bahkan yang awalnya aktivitas makan itu ketika kemudian seorang sombong tidak mau menerapkan sunnah, jadi bahala bagi diri. Orang makan tangan kiri, kata Nabi pakai tangan kanan. Nggak bisa pakai tangan kanan. Padahal bisa. Cuma udah kadang pakai tangan kiri, ditegur gengsi. Kata Nabi, ente gengsi. Ma manahul ilal kibar, ente gengsi. Oke, kalau karena gengsi, ente nggak bakal bisa selamanya pakai tangan kanan. Jadi kalau dia mau pakai tangan nggak nyampe ke mulut ini, ya. Jadi apa? Jadi kaku, ya. Lantaran tadi sombong, ya. Ya, sombong itu kan penyakit hati, ya. Itu yang susah, yang apa namanya, yang ganjarannya atau yang balasannya itu sulit untuk kita bisa bayangkan. Maka timbang kagak makan pakai tangan kanan, akhirnya tangan kanan itu benar-benar nggak berfungsi gitu. Banyak orang yang makan pakai tangan kiri masih tetap bisa pakai tangan kanan. Ini orang dijadikan sebagai contoh. Maka orang yang paling celaka yang dijadikan contoh keburukan. Ya. Itu yang susah, itu yang bahaya. Ya. Ada orang bunuh orang Islam karena ingin menguasai asetnya. Ya. Kata Nabi, kalau orang ngucapin kambingnya banyak banget ini, tebas aja, bunuh aja, ntar kita kuasain kambing itu. Kata yang lain, jangan, Nabi larang, dia udah ngucapin salam, berarti dia muslim. Kagak, tebas mati. Nah, nggak ada yang mau ngambil kambingnya, ente aja, ente yang bunuh dia. Ya. Dilapor kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi katakan, innal arda lan taqbalah, bumi tidak akan menerima jasadnya itu. Digali waktu dia meninggal, digali, ya, muntah lagi. Mungkin tekstur tanahnya pindahin ke tempat lain, begitu juga. Mungkin kurang dalam, di dalam ya, begitu juga. Lafadhatul ard, dimuntahin sama tanah, dimuntahin sama bumi. Akhirnya kagak ada berusaha, celaka nih orang nih. Kalau bumi aja kagak nerima, gimana kita nerima? Tinggalin aja udah. Tapi enggak semua orang yang membunuh ditolak jasad oleh bumi. Ini yang dijadikan sebagai contoh. Al-Quran misalkan menjelaskan tentang orang yang makan harta anak yatim misalnya. Begini. Tapi enggak semuanya kayak begitu gitu ya. Yang paling celaka itu yang dijadikan contoh keburukan. Ya. Nah, ini definisi syarak. Ya. Nanti beliau akan menjelaskan itu lebih detail lagi tentang apa namanya definisi sunnah secara syarak. Nah, ada sampai sini ya. Qala wa idza urida bihi ghairu sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam quyida bidzalika wa la tutlaq. Nah, kalau disebut secara mutlak berarti sunnah Nabi. Maka misalkan sunnah yang tidak dimaksud sunnah Nabi harus disebut embel-embel belakangnya. Kita di pondok dulu ada yang disebut dengan sunnah pondok. Ya. Sunnah pondok rambut harus pendek, nggak boleh panjang. Sunnah pondok. Ini nggak sebut sunnah Nabi, sunnah pondok supaya seragam, supaya belajar sehat. Gitu. Kalau gondrong ntar kutuan, ya, atau ntar dan seterusnya. Pondok punya kebijakan begitu. Nah, kebijakan pondok yang diterapkan kepada santrinya mereka sebut sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, maksudnya sunnah pondok. Bahasa kitanya aturan pondok. Ya, harus pakai celana begini, pakai sarung begini, itu sunnah pondok. Yang kadang enggak ada tuntutan syariatnya langsung dari agama. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Ya, selagi tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Misalkan nggak boleh piara jenggot, misalkan, ya. Nah, itu mukhalafatus syara'. Ya. Tidak pakai jenggot tidak masalah, karena memang hanya sunnah. Tapi melarang orang, ya, atau memutuskan haram, itu yang jadi masalah karena sudah bertentangan dengan syariat. Nanti beliau jelaskan lagi sebagai panjang lebar insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita yang telah meninggal dunia.
termasuk juga guru kita ada Kiai Syahroni Mardani yang beberapa kali ngisi di masjid kita ini, juga di sebagian tempat di lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka, Allah jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Yang dalam keadaan kurang sehat mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, jadikan amal saleh dan saleh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة واستر عيوبنا واكشف كروبنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.